Afghanistan adalah negara yang terletak di jantung Asia Tengah, yang secara geografis dan historis menjadi persimpangan antara timur dan barat. Dikenal dengan pegunungan Hindukush yang membelah daratannya, Afghanistan bukan hanya sekadar lanskap tandus dan bebatuan. Ia adalah saksi bisu dari berbagai peradaban besar, medan pertempuran imperium, serta tempat di mana budaya, agama, dan sejarah bersatu dalam satu simpul yang kompleks dan penuh warna. Afghanistan memiliki sejarah yang membentang ribuan tahun. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari jalur sutra, rute perdagangan kuno yang menghubungkan China, Timur Tengah, dan Eropa. Dalam sejarahnya, negeri ini telah disinggahi oleh berbagai kekuatan besar dunia, Alexander Agung dari Makedonia, Kekaisaran Maurya dari India, pasukan Arab pada masa penyebaran Islam, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan, hingga Kekaisaran Persia. Di abad ke-19, Afghanistan menjadi panggung, The Great Game, persaingan geopolitik antara Kekaisaran Rusia dan Inggris. Inggris, melalui India Britania, berkali-kali mencoba menundukkan Afghanistan, namun selalu menghadapi perlawanan keras dari rakyat lokal. Tiga Perang Anglo-Afgan tahun 1839 sampai tahun 1919 menjadi bukti ketangguhan rakyat Afghanistan dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pada 1919, Afghanistan akhirnya diakui sebagai negara merdeka setelah Perjanjian Rawalpindi. Afghanistan adalah negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Terdapat lebih dari 14 kelompok etnis, di antaranya adalah Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkmen, dan Baluch. Bahasa yang digunakan pun beragam, dengan dua bahasa resmi, Pashto dan Dari, varian dari Farsi. Selain itu, Islam adalah agama mayoritas, dengan mayoritas bermazhab Sunni, meskipun terdapat pula komunitas Syiah, terutama di kalangan etnis Hazara. Budaya Afghanistan kaya akan seni, musik, tarian, puisi, dan arsitektur. Karya puisi dari Jalaluddin Rumi, yang berasal dari Balkh di Afghanistan Utara, menjadi warisan dunia yang menginspirasi hingga kini. Meski konflik telah menghantam negeri ini selama dekade, banyak seniman dan intelektual Afghanistan yang terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Afghanistan mungkin adalah salah satu negara yang paling sering terdengar dalam laporan konflik internasional selama 50 tahun terakhir. Sejak invasi Uni Soviet pada 1979, negeri ini seperti tak pernah lepas dari perang. Setelah kejatuhan Soviet, Afghanistan terjebak dalam perang saudara, yang kemudian melahirkan kekuatan Taliban pada pertengahan 1990-an. Taliban menguasai sebagian besar Afghanistan hingga tahun 2001, saat invasi Amerika Serikat pasca serangan tanggal 11 September. Selama 2 dekade berikutnya, pasukan internasional berusaha membangun pemerintahan yang stabil, namun tantangan keamanan, korupsi, dan ketidakpercayaan publik terus menghambat kemajuan. Pada Agustus tahun 2021, dunia dikejutkan oleh kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan setelah penarikan pasukan Amerika dan NATO. Banyak warga Afghanistan, terutama perempuan, intelektual, dan kelompok minoritas, merasa masa depan mereka kembali terancam. Kemenangan Taliban ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas regional. Meski dilanda krisis, Afghanistan tidak kehilangan harapan. Generasi muda, yang tumbuh di era akses informasi dan pendidikan yang lebih baik, menjadi harapan baru bagi negeri ini. Di berbagai kota, upaya pembangunan pendidikan, teknologi, serta kesetaraan gender terus diupayakan meski dalam keterbatasan. Perempuan Afghanistan, yang sempat mendapat ruang dalam pemerintahan dan dunia profesional, kini menghadapi tantangan berat di bawah rezim baru. Namun banyak dari mereka tetap memperjuangkan hak mereka, baik dari dalam negeri maupun diaspora di luar negeri. Di sisi lain, komunitas internasional menghadapi dilema besar, bagaimana membantu rakyat Afghanistan tanpa melegitimasi pemerintahan yang belum inklusif. Bantuan kemanusiaan, diplomasi, dan dialog terus diupayakan, meski hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan. Afghanistan adalah negeri dengan potensi besar, sumber daya mineral yang melimpah, posisi strategis di Asia Tengah, serta populasi muda yang haus akan perubahan. Namun tanpa perdamaian dan pemerintahan yang inklusif, potensi itu akan terus terkubur di bawah bayang-bayang konflik. Sejarah membuktikan bahwa rakyat Afghanistan adalah bangsa yang kuat dan tahan banting. Mereka telah bertahan melewati penjajahan, perang, hingga rezim-rezim otoriter.
Dunia kini menanti, apakah Afghanistan bisa bangkit kembali dan membentuk identitas baru yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Membicarakan Afghanistan tidak bisa hanya sebatas politik atau perang. Di balik tajuk utama media dan narasi konflik, terdapat jutaan warga Afghanistan yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan ketekunan, harapan, dan semangat yang luar biasa. Kehidupan masyarakat Afghanistan berlangsung dalam kondisi yang penuh tantangan, tetapi juga penuh solidaritas. Di pedesaan, kehidupan masih banyak bergantung pada pertanian dan peternakan. Ladang gandum, kebun buah delima, dan ternak kambing atau domba menjadi sumber penghidupan utama. Di kota-kota besar seperti Kabul, Herat, atau Mazar-i Sharif, masyarakat bekerja di berbagai sektor informal, berdagang di pasar tradisional, membuka bengkel, menjual makanan, atau menjalankan usaha kecil lainnya. Salah satu aspek paling mencolok dari kehidupan di Afghanistan adalah kondisi perempuan. Di daerah yang masih konservatif, perempuan jarang terlihat di ruang publik dan umumnya dibatasi aktivitasnya. Namun, dalam 2 dekade sebelum Taliban kembali berkuasa, banyak perempuan berhasil masuk ke dunia pendidikan, menjadi dokter, guru, jurnalis, bahkan politisi. Mereka berjuang untuk peran yang lebih aktif di masyarakat, meskipun selalu diiringi dengan risiko dan tekanan sosial. Berkuasa, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan sangat dibatasi. Sekolah untuk perempuan di banyak daerah ditutup, dan kebebasan bergerak dibatasi oleh peraturan ketat. Namun perjuangan tidak berhenti. Banyak perempuan tetap mengajar secara diam-diam, membuat komunitas belajar di rumah, atau mengadvokasi hak-hak mereka secara online maupun lewat jaringan diaspora. Bagi anak-anak Afghanistan, kehidupan juga penuh tantangan. Banyak dari mereka harus membantu orang tua di ladang, pasar, atau jalanan sejak usia dini. Namun semangat belajar tetap tinggi. Di sekolah-sekolah yang masih bisa beroperasi, anak-anak belajar dengan peralatan seadanya. Buku bekas, papan tulis lusuh, dan kelas yang padat tak menyurutkan semangat mereka. Pendidikan di Afghanistan adalah harapan bagi masa depan yang lebih baik. Guru-guru, meskipun digaji sangat rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, tetap datang mengajar dengan tekad kuat. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus kemiskinan dan konflik yang terus-menerus. Islam adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Afghanistan. Doa, masjid, dan nilai-nilai agama menjadi pengikat sosial dan sumber ketenangan di tengah kekacauan. Tradisi juga memainkan peran besar. Upacara pernikahan, perayaan Idul Fitri, dan acara komunitas menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah situasi yang tak pasti. Masyarakat Afghanistan juga dikenal akan keramahan mereka. Tamu dianggap sebagai berkah dari Tuhan, dan meskipun hidup dalam kekurangan, orang-orang rela berbagi makanan terakhir mereka demi menyambut tamu dengan hormat. Ekonomi Afghanistan sebagian besar bersifat subsisten dan informal. Banyak keluarga hidup dari hari ke hari, tanpa tabungan atau jaminan sosial. Inflasi, kelangkaan barang, dan sanksi ekonomi memperburuk keadaan. Namun kreativitas masyarakat tak bisa diremehkan. Mereka terus berinovasi dalam bertahan hidup, membuka toko di rumah, membuat kerajinan tangan, atau menjual makanan tradisional seperti nan, kebuli, dan teh rempah di pinggir jalan. Remitansi atau kiriman uang dari keluarga di luar negeri juga menjadi penyokong ekonomi banyak rumah tangga. Diaspora Afghanistan, yang tersebar di negara-negara seperti Iran, Pakistan, Turki, dan negara-negara barat, memainkan peran penting dalam menopang perekonomian keluarga mereka di tanah air. Yang paling luar biasa dari masyarakat Afghanistan adalah daya tahan mereka secara mental. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, mereka tetap menjalani hidup dengan kepala tegak. Mereka tertawa, mereka jatuh cinta, mereka bermimpi, seperti halnya manusia dimanapun di dunia. Di antara reruntuhan dan abu peperangan, mereka tetap membangun, dinding demi dinding, harapan demi harapan. Anak-anak menggambar rumah impian mereka, pemuda menulis puisi tentang cinta dan kebebasan, dan para ibu tetap menyulam harapan di tengah malam. Di hati mereka, ada keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik akan datang, meski entah kapan dan lewat jalan yang mana. Di balik gunung-gunung yang menjulang dan reruntuhan kota yang pernah megah, terbentang wilayah-wilayah pemukiman kumuh yang menjadi tempat tinggal jutaan rakyat Afghanistan. Di pinggiran Kabul, Herat, Kandahar, dan kota-kota besar lainnya,
Rumah-rumah yang terbuat dari lumpur, batu, atau bahan seadanya berdiri rapat tanpa tatanan. Jalanan tidak beraspal, saluran air nyaris tidak ada, dan listrik hanya tersedia beberapa jam dalam sehari, jika beruntung. Banyak pemukiman ini terbentuk karena gelombang pengungsi internal akibat perang dan konflik antar kelompok. Ribuan keluarga dari provinsi yang tak aman pindah ke kota besar dengan harapan mendapat perlindungan, pekerjaan, dan akses pendidikan. Namun kenyataan tak semudah harapan. Kota-kota tersebut tak siap menampung migrasi besar-besaran ini, dan akhirnya mereka mendirikan tenda atau rumah darurat di lahan-lahan kosong, gunung tandus, atau bekas zona industri. Kemiskinan di Afghanistan adalah kenyataan sehari-hari bagi lebih dari separuh penduduknya. Berdasarkan data terakhir dari lembaga internasional, lebih dari 90% warga hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Dengan angka pengangguran yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, keluarga-keluarga Afghanistan harus membuat keputusan sulit setiap hari, membeli makanan, membeli obat, atau membayar ongkos sekolah anak-anak mereka, jika sekolah masih terbuka. Pemerintah yang terbatas dalam fungsi dan dana, serta minimnya bantuan internasional yang langsung masuk ke rakyat, membuat akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan menjadi sangat terbatas. Banyak anak menderita kekurangan gizi, sementara ibu-ibu harus melahirkan tanpa bantuan medis. Namun di tengah penderitaan itu, mereka tetap bertahan. Untuk bertahan, masyarakat Afghanistan mengandalkan kreativitas dan ketangguhan. Banyak keluarga membuka usaha mikro, menjual teh di pinggir jalan, menjahit pakaian, atau membuat roti sederhana dari dapur tanah liat mereka. Di pasar-pasar kumuh, anak-anak kecil menjajakan plastik, kantong teh, atau memoles sepatu demi beberapa lembar Afghani. Kerja anak sudah menjadi pemandangan yang sangat umum. Banyak anak lelaki menjadi buruh bangunan, penjajah air, atau pemulung. Anak perempuan, yang tak bisa keluar rumah karena pembatasan, sering membantu ibu mereka menjahit atau membuat kerajinan tangan untuk dijual. Beberapa keluarga yang kehilangan mata pencaharian utama bahkan terpaksa menjual barang-barang berharga terakhir mereka, atau dalam kasus ekstrim, menikahkan anak perempuan di usia dini demi meringankan beban ekonomi. Meski hidup dalam kondisi sulit, masyarakat Afghanistan memiliki kekuatan besar dalam solidaritas sosial. Ikatan keluarga, tetangga, dan komunitas sangat erat. Dalam banyak kasus, satu keluarga yang sedikit lebih mampu akan membantu keluarga lain yang kelaparan. Makanan dibagi, tenaga saling dipinjamkan, dan doa menjadi pelipur lara yang selalu hadir di sela-sela kehidupan berat mereka. Organisasi lokal dan beberapa LSM kecil juga memainkan peran besar. Mereka mendistribusikan bahan makanan, menyediakan pendidikan informal, serta membantu pengobatan darurat. Meskipun dana mereka terbatas, keberadaan mereka di tengah komunitas memberi secercah harapan yang sangat berarti. Dalam pemukiman kumuh yang berdebu dan sering terlupakan dunia, hidup tetap berlanjut. Anak-anak tetap bermain, ibu-ibu memasak rotinan di tungku tanah, dan ayah-ayah pergi mencari nafkah dari fajar hingga senja. Mereka tahu dunia luar mungkin tak banyak memperhatikan, tapi mereka tetap berjuang. Di balik setiap dinding lumpur itu ada cerita, tentang kehilangan, tentang cinta, tentang doa, dan tentang tekad untuk bertahan hidup meskipun segalanya terasa mustahil.